Guys, lu tahu nggak, hari ini ada situasi yang sangat mencekam di Turki, di Istanbul. Lagi demo besar guys, ini demo dahsyat, bahkan kerusuhannya lebih besar lah dibanding tahun 98. Kenapa? Ini trigger utamanya karena Presiden Turki yang namanya Erdogan itu baru saja menangkap wali kotanya sendiri. Wali kotanya Istanbul, itu dia tangkap yang namanya Ekrem İmamoğlu. Nah, banyak orang itu yang nggak sepakat dengan penangkapan si Ekrem karena dianggap sebagai pihak oposisi. Jadi dia dituduh nih sama pihaknya Erdogan sebagai kriminal, koruptor, pencuci uang, organisasi teroris, dan lain sebagainya lah. Ya anyway, akhirnya dia ditangkap dan rakyat yang tidak terima dan tidak sepakat dengan penangkapan wali kotanya sendiri, mereka demonstrasi ke jalan. Tapi ini sebenarnya bukan karena mereka pro sama Ekrem juga sih. Intinya mereka udah sebelah sama si Erdogan. Kebetulan Ekrem ini dekat dengan partai oposisi. Wah, metodenya sama nih dengan gaya Indonesia. Jadi lu udah tahu dong siapa biang keroknya dan kenapa sekarang Turki diadu domba habis-habisan. Siapa yang diuntungkan? Ada hubungannya loh dengan yang mau menghancurkan Indonesia juga. Ayo langsung aja kita bahas ya, sosok di belakang kerusuhan besar di Turki. Let's check this out. Jadi teman-teman, kalau lu lihat ya grafik di sini ya, Turki lira itu hari ini $1 setara 38 Turkish lira. Padahal kalau kamu balik ke 5 tahun yang lalu, $1 itu ya cuma setara 6 Turkish lira. Jadi tadinya $1 setara 6 lira, hari ini $1 itu setara 38 lira guys. Dari 6 ke 38. Artinya ini nilai mata uangnya udah habis porak-poranda guys. Turki lira itu makin melemah dan terus melemah. Ya pelemahannya sampai 500%, lu bayangin, hampir 500%. Jadi Turki lira itu makin gak berarti, makin gak berharga. Makanya banyak orang Indonesia itu kalau liburan sekarang perginya ke Turki. Semuanya serba murah. Ya intinya negaranya mau kolaps, itu aja lah. Nah teman-teman kalau pengen tahu ya, hubungannya apa dengan yang mau menghancurkan Indonesia, dengan kehancurannya Turki lira, ekonominya porak-poranda. Sekarang hari ini, detik ini udah demonstrasi hari ke-7 guys. Ribuan orang, ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan, bakar-bakar. Kenapa? Karena mereka ya pastinya udah nggak puas dengan situasi ekonomi di Turki. Dan mereka mencari kambing hitam di sini yang namanya si Erdogan itu juga. Memang salah juga Erdogan, ya negaranya jadi kacau, itu betul. Tapi tentunya ada orang yang menggerakkan. Tentunya ada yang ambil cuan dong dengan pelemahan Turkish lira yang begitu besar. Nah kejadian hari ini, lu bisa lihat track recordnya itu kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya di tahun 2013. Hal yang sama juga sudah pernah terjadi guys. Demonstrasi besar, militer turun, bunuh-bunuhan dengan oposisi, dengan rakyat dibantai. Dan lebih ekstrim lagi, bahkan di sana rakyat sampai mau mengkudeta pemerintahnya sendiri. Ya situasinya parah lah kayak 98 di Indonesia ya. Tapi lu tahu nggak siapa sih biang keroknya? Jadi teman-teman, kita kembali ke tahun 2013 ya. So itu masih dekat lah sama ingatan kita. Di situ Turki itu banyak demonstrasi lah di mana-mana, dan di situ akhirnya banyak orang yang mati juga, dibunuh karena tentara turun buat menghalau barisan demonstran itu. Nah kenapa juga mereka demo? Ya situasinya sama, mereka nggak puas dengan situasi ekonomi, pemerintahannya korup, semua pejabat di Turki itu hobinya korupsi. Dan yang paling parah lagi ya kalau lu lihat ya, kejadian hari ini juga di Turki, mata uangnya melemah, terus apa? Bursa efek, bursa saham, investor banyak yang kecewa. Tapi lu jangan khawatir. Kenapa? Karena setiap crash, setiap kekacauan, setiap chaos itu selalu ada yang ambil cuan, selalu ada opportunity guys. Nah, salah satu yang ambil cuan dan paling besar di sana pasti adalah George Soros. So ini makanya jadi ajaib nih, kalau di pemerintah kita nggak ada yang bahas soal George Soros, nggak ada. Even India aja baru sadar mereka diserang George Soros itu dalam 1 tahun terakhir. Kayak Indonesia ya, waktu kita diserang di tahun 98 ya, orang pada sibuk demonstrasi, jatuhkan Soeharto lah, dibilang dia itu diktator, korupsi, KKN, keluarganya, dan lain sebagainya, orang nggak puas demo. Bener nggak? Ya bener juga sih, bener juga. Tapi baru setelah 1 tahun ya, tahun 99, baru terkuak semuanya, bahwa demonstrasi dan lain sebagainya itu semua ada pendananya. Dan yang paling mendulang cuan dari situ, itu adalah George Soros. Jadi lu bayangin ya, negara selalu telat sadar. Itu pun yang kejadian di Turki kali ini. So teman-teman, kalau kita kembali di tahun 2013, itu ada demonstrasi besar yang namanya demonstrasi Gezi. Demonstrasi Gezi itu aktor utamanya adalah Kavala. Dia brandingannya sih itu sebagai seorang aktivis. Padahal kalau dikupas, ya dia itu pengusaha. Dan dia juga anggota partai oposisi, dan dia juga
terima dana dari asing. Buat apa? Buat menyerang pemerintahan yang sah. Nah, organisasi apa sih yang membiayai si Osman Kavala ya, pemimpin grup-grup anti pemerintah saat itu, oposisi? Ternyata itu terungkap ketika pertemuan G20. Jadi si Erdogan lagi terbang mau G20 dari Argentina. Nah, dia sebelum naik pesawat dia bikin konferensi pers dan dia akhirnya mengakui setelah dia mengirim lembaga intelijen untuk memeriksa keuangannya Kavala, barulah terungkap bahwa Kavala sering menerima duit dari Open Society Foundation. Dan kalau lu udah lama ya ikutin YouTube-nya Benix, maka lu tahu Open Society Foundation itu adalah milik George Soros. Itu lembaga sosial masyarakat, lembaga non-profit, kadang-kadang orang bilang lembaga amal, padahal itu digunakan oleh George Soros buat menghancurkan negara-negara berkembang. Wah, ini ngeri banget. Dan lu bisa lihat beritanya di sini. Nah, kenapa ya Mehmet Osman Kavala ini akhirnya bisa dapat duit nih dari George Soros? Rupanya memang setelah dicek backgroundnya, kalau kamu lihat, dia adalah founder guys. Dia adalah pendiri dari Open Society Foundation. Wah, ini jadi complicated nih. Ternyata George Soros itu hobi buka cabang di mana-mana, bukan cuma di Hongaria, negara asal dia. Tapi di banyak negara, khususnya negara berkembang, Open Society Foundation ini udah buka cabang di mana-mana, acting sebagai lembaga amal. Padahal di dalamnya dia menginsight orang, mengagitasi orang untuk memberontak, untuk melawan pemerintah yang sah dimanapun dia berada. Termasuk detik ini, ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di India. Ya, di beberapa negara dia mendulang sukses besar lah. Di Indonesia dia sukses, kemarin juga yang di Inggris juga dia sukses. Nah, sekarang dia mau masuki periode kedua nih di Indonesia. Bisa berhasil nggak? Ya kita lihat aja dari demonstrasi Turki babak 2 ini. Karena Kavala udah masuk penjara nih. Sekarang yang jadi lawan ternyata si Imamoglu itu, yang sekarang menjadi wali kota di Turki. Jadi lu hebat banget ya, George Soros ini. Dia punya budak ya, kaki tangan, boneka, ditangkap pemerintah. Nggak lama muncul lagi boneka baru. Jadi selalu ada boneka baru, dan ngerinya apa? Sudah sampai ke level yang masuk ke pemerintahan. Bahkan di pemerintahan Erdogan sendiri, wali kotanya, gubernurnya, menterinya sendiri sekarang lagi diperiksa. Banyak yang menerima duit George Soros. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, Sekolah Saham Benix season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempat join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7, dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah, makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama hanya di Sekolah Saham Benix season 7 tentang emiten-emiten dan prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama yang daftar sebelum 25 April 2025. So tunggu apa lagi guys? Buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambenix.com. Nah, ini bisa kita duga lah di negara Kazakhstan ya. Lu makin kesini makin lihat ada beberapa wakil menteri, ada beberapa menteri yang kayaknya bikin pernyataan tuh goblok, nggak ada otak gitu kan. Kok malah jadi menakuti-nakuti investor. Bahkan kemarin tuh ada wakil menteri guys yang bilang, oh ormas itu nggak apa-apa, malak-malak minta THR. Itu kan sudah jadi budaya, itu kan goblok guys. Itu komentar paling tolol seumur hidup. Gua jadi curiga nih guys, jujur aja nih. Jangan-jangan dia makan duit George Soros guys. Sengaja bikin gaduh. Supaya apa? Ya orang-orang makin tidak percaya pemerintahan kita itu kredibel. Pemerintah kita itu punya otak. Dan lu lihat ya, makin ke depan ini lu bakal jadi saksi. Makin banyak pejabat di Indonesia bacot tolol, nggak pakai otak. Mau level menteri kayak wakil menteri, lu akan jadi saksi guys. Di situ lu udah bisa lihat, oh wajar aja ya. Di Turki aja ada gubernur, ada wali kota, ada menteri yang kemudian ketahuan terima duit George Soros, memberontak, bergabung dengan oposisi di belakang layar. Padahal sebelumnya dia adalah orang kepercayaannya Erdogan itu sendiri. Jadi gue nggak heran sih kalau sebetulnya di belakang layar ya udah banyak nih budak-budak boneka peliharaan George Soros yang masuk ke pemerintah. Nah hebatnya George Soros apa yang dia lakukan? Setelah terjadi demonstrasi besar ya di Gezi itu ya, dia langsung bikin press release, bikin statement. Nah hebatnya ya George Soros ya, setelah terbongkar bahwa dia terlibat dengan partai oposisi di Turki, dia terlibat membiayai ngasih duit ke politisi-politisi yang ada di Turki buat menghasut rakyat. Hebatnya George Soros, apa yang dia lakukan? Dia langsung membuat penyangkalan.
gue nggak pernah kesana, gue tidak pernah terlibat, dan sayangnya ya akhirnya kemudian dia tutup yayasan dia, Open Society Foundation itu. Tapi 5 tahun setelah demonstrasinya gagal. So teman-teman bisa lihat ya di sini Erdogan itu memang diktator, tetapi faktanya dia bisa bertahan melawan serangan George Soros. Nah sekarang dia masuk ronde 2 nih. Turki udah demonstrasi hari ke-7, demonstrasi besar, posisi lira terlemah sepanjang sejarah dalam 5 tahun terakhir. Kira-kira Erdogan masih bisa bertahan gak ya? Dan yang jauh lebih penting ya, kalau politisi besar ya, selevel wali kota, selevel gubernur, yang ada di Turki aja, ternyata hobinya makan duit asing, makan duit George Soros. Menurut lu jujur aja deh, di Indonesia ya, ada nggak ya pejabat kita, politisi kita, anggota partai kita, yang terima dana dari George Soros? Kalau menurut lu ada, siapa ya namanya? Dan apa partainya? Dan pertanyaan yang paling penting guys, Erdogan nih bertahan nih ronde pertama ya, menang tahun 2013 lawan George Soros. Menurut lu Erdogan menang nggak ya di ronde kedua? Dan kalau Indonesia gimana? Indonesia udah KO 1-0 lawan George Soros di tahun 98. Sekarang kita mau dihancurin nih 2025. Menurut lu Indonesia kalah lagi nggak sama George Soros? Yuk segera komentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya pendapat kamu sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya. Supaya kartos, sakea kartos, con que lana